Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Yasmina Zahra Hasna Darmawan, dengan NIM 3411201092. Lalu ada rekan saya. Nama saya Siti Nurrohima dengan NIM 3411201068. Dan saya Jalpa Sasabilah Melewati dengan NIM 3411201071. Dan saya Nurul Fadil Anwar dengan NIM 3411201019. Saya Salma Sadat Sakina dengan NIM 341120109198. Di sini kami akan menjelaskan artikel mengenai abstract factory pattern dan prototype pattern. Untuk pengertian yang pertama mengenai abstract factory pattern, untuk pengertiannya dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian dari abstract factory pattern. Abstract factory pattern merupakan salah satu jenis creational pattern yang mengenai mekanisme penciptaan objek secara adaptif sehingga suatu objek tidak harus selalu sama dan di-hardcode secara langsung. Abstract factory pattern memberikan kemampuan pengaplikasian sekelompok factory di mana masing-masing factory memiliki pattern tersendiri. Abstract factory pattern merupakan kelas abstrak untuk membuat objek terkait atau tergantung, tetapi tanpa menentukan subkelas konkretnya. Itu berarti factory pattern memungkinkan kelas mengembalikan kelas factory. Prinsip dasar dari abstract factory pattern, yakni yang pertama, terdapat kelas abstract factory atau sebuah interface, di mana abstract factory merupakan sebuah interface yang mendefinisikan bagaimana cara untuk membuat objek dari abstract product. Intent dari abstract factory adalah menciptakan family dari objek yang berkaitan tanpa harus bergantung pada konkret kelasnya. Kemudian yang kedua terdapat kelas concrete factory, di mana kelas ini akan mengimplementasikan semua metode pada abstract factory untuk membuat objek dari concrete product. Kemudian yang ketiga terdapat kelas abstract product, di mana kelas ini merupakan sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek. Dapat kelas produk, merupakan kelas yang dapat mengimplementasikan semua metode pada abstract product. Lalu yang terakhir terdapat client, yakni kelas yang akan terhubung dengan kelas abstract factory dan abstract product. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada kelebihan dari abstract factory pattern. Yang pertama, abstract factory pattern mengisolasi kode klien dari kelas konkret atau implementasi. Yang kedua, abstract factory pattern ini memudahkan pertukaran keluarga objek. Yang ketiga, abstract factory pattern mempromosikan konsisten di antara objek. Yang keempat, dapat digunakan untuk pembuatan yang memungkinkan banyak metode dan modul yang bersifat multiple. Yang kelima, menjadikan sebuah desain aplikasi menjadi lebih terstruktur. Lalu terdapat kekurangan juga dari abstract factory pattern itu, yaitu harus mendefinisikan sebuah family atau abstract product jika ingin menambahkan sebuah produk yang tidak termasuk dalam family yang sudah ada. Dan jumlah kelasnya juga akan semakin banyak. Lalu terdapat penggunaan dari abstract factory pattern. Yang pertama, ketika sistem harus independen dari bagaimana objeknya dibuat, disusun, dan diwakili. Yang kedua, ketika keluarga objek terkait harus digunakan bersama, maka kendala ini perlu ditegakkan. Yang keempat, ketika kita ingin menyediakan perpustakaan objek yang tidak menunjukkan implementasi dan hanya mengungkapkan interface atau antarmuka. Dan yang terakhir, ketika sistem perlu dikonfigurasikan dengan salah satu dari beberapa keluarga objek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk implementasinya, di sini ada kelas diagram dari kelas abstract factory ke mengextended dari factory dan color factory. Eh, untuk menciptakan family object di shape factory membuat interface shape yang berisi metode draw dan implementnya adalah circle, square, dan rectangle. Untuk color factory dibuatkan metode get color dan membuat interface color. Di dalamnya terdapat implementasi dari warna red, green, dan blue. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan.
Materi selanjutnya mengenai prototype. Prototype pattern adalah sebuah pattern yang mengacu pada pembuatan atau duplikat objek atau pengkloningan objek. Bisa dikatakan juga pattern ini membuat objek dengan mengkloning objek yang telah ada. Pattern ini dimaksudkan untuk memangkas kos dalam pembuatan objek baru. Artinya, tanpa mendeklarasikan keyword new yang menyebabkan program boros memori. Prototype pattern ini termasuk ke dalam creational pattern. Pola desain prototype adalah bagian dari pola desain penciptaan. Tujuan utamanya untuk memotong jumlah kelas untuk aplikasi. Pola desain ini menyediakan fasilitas untuk membuat salinan objek yang ada terlepas dari implementasi sebenarnya dari kelas mereka. Dengan kata sederhana, objek yang baru dibuat membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang ingin kita gunakan atau tersedia, sehingga kita membuat salinan persis dari objek yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, pola desain prototipe juga memainkan peran penting ketika pembentukan objek cukup berguna dalam hal penggunaan waktu dan sumber daya. Kita bisa mendapatkan salinan objek aslinya dan dapat memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Prototype pattern juga memiliki keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu keuntungannya yaitu mengurangi kebutuhan subclassing. Yang kedua, menyembunyikan kompleksitas pembuatan objek. Yang ketiga, klien bisa mendapatkan objek baru tanpa mengetahui jenis objek yang akan menjadi. Dan yang terakhir, memungkinkan menambah atau menghapus objek saat runtime. Untuk kekurangannya sendiri yaitu mengimplementasikan clone sangat sulit ketika objek yang hendak diklon reference atau pada objek lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penggunaan pola prototipe ini saat kelas dibuat in case-nya saat run. Ketika biaya pembuatan objeknya mahal atau rumit. Dan ketika Anda ingin menjaga jumlah kelas dalam aplikasi minimum. Selanjutnya, ketika aplikasi klien tidak perlu mengetahui pembuat dan representasi objek. Selanjutnya akan dilihatkan kelas diagram dari implementasi dari prototype pattern ini. Eh, di sini membuat clone method jadi nanti kita tinggal memanggil metode clone-nya dari luar karena metode ini mempunyai akses ke dalam properti di dalam kelasnya seperti set change. Eh, dalam kelas cycle terdapat metode clone dan rectangle juga terdapat metode clone dan square. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.